Selamat malam teman-teman misteri. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Mat. Dan saya kali ini tidak sendiri. Saya tetap bersama Kang Aryo. Selamat malam. Selamat malam Mas Mat. Gimana kabarnya, Kang? Sehat ya, Sehat, Mas Mat, ya? sehat ya. Sehat. Oke, Gimana sehat. selama PPKM ini, Kang? Ya, memang selama PPKM itu ya untuk keluar masuk Malang Batu agak sedikit rumit Bisa, ya. agak Jadi, susah. Kemarin kalau teman-teman sempat melihat Kang Aryo di TV sendirian, ya itulah efek PPKM. Gitu Kang ya. Iya. Ya, untuk malam ini Kang ada cerita misteri apa? Iya, jadi untuk malam ini Mas Mat ya, untuk pemirsa saya akan menyampaikan seputar tentang hantu api atau Banaspati. Banaspati yang cukup terkenal di tanah Jawa itu menyimpan sejuta misteri dan dianggap ini satu makhluk halus yang sangat berbahaya. Iya. Ya, Yang rupanya seperti bola api. seperti bola api terbang itu ya. Jadi memang terbang itu tidak jauh dari ketinggian ya. Jadi sifatnya itu rendah dan bisa mencelakai bahkan bisa membunuh. Ini memang satu kisah misteri di tanah Jawa yang kita sebagai orang Jawa yang tidak memungkiri bahwa Banaspati itu ada, seperti itu. Seperti itu Pak. Iya. Selain menyerupai bola api, biasanya Banaspati menyerupai apa? Ya, jadi memang kadang-kadang Banaspati itu dasar unsurnya adalah api ya. Api, jadi dari ujung rambut sampai kaki itu boleh dikatakan api, di sekelilingnya adalah api. Kadang-kadang Banaspati ini juga bisa menyerupai seperti manusia ya. Kadang menyerupai seperti tengkorak ya. Jadi memang Banaspati ini adalah satu kekuatan ya, makhluk yang bisa merubah wujud Mas, karena punya kesaktian ya, punya kekuatan seperti itu ya. Kadang-kadang kita melihat ya Banaspati ini banyak sekali versinya ya. Ada yang mengatakan bahwa Banaspati itu adalah santet atau kiriman ya, yang dikirim oleh orang-orang yang punya kemampuan dalam arti kata di jalur ilmu hitam ya, itu untuk membalaskan dendam ya. Artinya boleh dikatakan Banaspati ini adalah kiriman santet tingkat tinggi yang kalau terkena orangnya langsung mati di tempat, Mas. Jadi tidak main-main seperti itu. Ya, biasanya kemunculannya ini setiap saat atau cuma malam aja kan? Nah, jadi kalau kemunculan Banaspati itu identik itu malam hari, Mas. Malam hari ya. Jadi di tempat-tempat tertentu biasanya makhluk-makhluk ini muncul seperti itu ya, muncul. Nah, kadang-kadang ya orang-orang yang tidak menyadarkan itu ya, mereka tidak tahu ya, sangat berbahaya. Jadi ada yang dikatakan bahwa kalau kita memegang istilahnya Banaspati itu ya, tangan kita bisa menjadi abu ya, karena tidak bisa didekati makhluk itu Mas. Nah kalau dia istilahnya mendekati kita ya, kita bisa terbakar juga seperti itu. Jadi ya saya juga pernah menemukan itu Mas Mat ya. Saya cerita sedikit pemirsa kisah misteri Dhamma TV. Waktu itu saya mendapatkan tugas untuk membantu orang ya. Waktu itu dalam posisi-posisi seperti ini saya melakukan doa waktu itu di Makassar ya. Di Makassar saya baru pertama kali tahu yang namanya Banaspati ya. Jadi Banaspati itu ternyata benar ya, dari beberapa referensi yang saya baca, yang saya ketahui, ternyata Banaspati itu memang adalah kiriman Mas, kiriman santet. Awalnya saya tidak baca buku, tapi karena saya bersama teman-teman kebatinan waktu itu mengunjungi ke Makassar, kita pergi ke salah satu rumah orang yang terkena santet, satu keluarga itu, ternyata memang di pojokan dapur rumahnya itu ada makhluk yang seperti api Mas. Saya lihat dengan jelas, memang betul sosoknya itu seperti tengkorak, giginya itu seperti ikan piranha Mas, bergerigi, tajam-tajam ya. Waktu itu dia mau menyerang, posisinya waktu itu saya kaku Mas, waktu itu kaku, tidak bisa bergerak, tapi ya dilalah, orang Jawa mengatakan ya syukur waktu itu saya dibantu dengan teman-teman saya dengan doa,
seketika itu makhluk itu bisa pergi waktu itu, Mas. Ini kisah yang cukup menegangkan pemirsa, iya menegangkan. Biasanya mengganggunya itu seperti apa sih, Kang? Membunuh incarannya atau gimana? Ya, jadi kalau saya pernah tahu juga dari teman-teman kebatinan ya, Banaspati itu identik dia menghisap darah, Mas. Menghisap darah musuhnya itu sampai habis. Ya kalau kita pernah tahu jenglot, istilahnya itu sama seperti jenglot ya. Kalau jenglot itu kan juga sama dipelihara oleh oleh dukun ya. Tapi nanti ya Mas Mat biar seru, kita akan mengupas jenglot nanti di edisi berikutnya. kurang lebih Banaspati itu bisa menghisap darah. Jadi kalau kita boleh cerita Mas Mat langsung aja ya Mas Mat ya. Jadi kalau Banaspati itu memiliki 3 jenis, Mas. 3 unsur. Wah, ini bahaya ini. Mungkin pemirsa yang belum tahu, saya memberikan sedikit wawasan bahwa Banaspati itu yang pertama adalah Banaspati dari tanah. Dari tanah. Jadi Banaspati tanah itu adalah Banaspati yang menyerang orang itu dari tanah. Maka sebagai penangkalnya, kalau orang yang menemui Banaspati dari unsur tanah atau dari kondisi tanah menyerangnya itu, dia harus melepaskan alas kaki supaya dia tidak terkena santet Banaspati unsur tanah. Tapi ya, penampilannya tetap seperti api, betul. Cuma dia munculnya dari tanah seperti itu, Mas. Iya. Yang kedua adalah Banaspati api itu sendiri, geni ya. Jadi Banaspati api itu sendiri yang sering identik muncul, ya, yang sering muncul ke permukaan, yang sering dilihat oleh warga itu adalah Banaspati api yang memang terbang sewajarnya api. Nah, yang ketiga adalah Banaspati air. Jadi Banaspati air ini adalah seolah-olah itu korban itu tenggelam, Mas. Tenggelam dan ditarik, seperti nanti juga ada kisahnya Kang Aryo itu tentang hantu air, Mas. Kurang lebih ceritanya begitu. Kalau di tanah Jawa itu namanya Banaspati air. Jadi sebelum meninggal orang itu darahnya udah habis dihisap, Mas. Sehingga dia mati lemas di dalam kolam, di sungai. Seperti itu ya. Kalau Mengerikan juga ya. bertemu dengan Banaspati gitu, iya, yang harus dilakukan apa? Nah, kalau memang dari cerita-cerita rakyat ya di tanah Jawa ini, bahwa orang yang bertemu dengan Banaspati itu memang harus dalam kondisi tidak berpakaian ya, dalam arti kata telanjang sambil berlari menjemburkan diri ke kolam untuk menyelamatkan diri. Karena kalau terkena sengatan Banaspati itu orang itu akan mati seketika. Itu kalau Banaspati api. Iya. Kalau Banaspati air. Nah. Jadi ya yang saya ketahui ada lagi yang lebih umum saja, Mas Mat ya. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada agama, keyakinan, kebaikannya, kita yakin dan percayalah, artinya kita akan terhindar dari musibah ya. Memang kadang-kadang kita tidak bisa mengelompokkan, oh ini Banaspati air yang muncul gitu kan, oh ini Banaspati api, oh ini Banaspati tanah. Karena apa? Tidak hanya orang-orang biasa saja, kadang-kadang orang pintar istilahnya yang punya kemampuan pun bahasa Jawa itu suka kecelik ya, suka kejebak, suka tertipu, karena mereka juga punya kekuatan ya, punya kesaktian merubah wujud kapan saja, seperti itu. Iya, kalau ini Kang, asalnya Banaspati ini sebenarnya dari mana sih? Atau mungkin dari setiap orang yang memiliki ilmu hitam itu pasti bisa memunculkan Banaspati atau gimana? Ya, Banaspati itu kalau boleh dikatakan adalah orang-orang yang bertapa ya Mas ya, orang-orang yang bertapa bisa merubah wujudnya juga menjadi Banaspati. Juga ada istilahnya ada referensi atau ada keyakinan lain lah, kita katakan bukan keyakinan secara agama tapi keyakinan paham terhadap dunia mitos atau mitologi itu, bahwa Banaspati itu juga adalah kiriman Mas. Jadi seperti bola api yang bergerak ya. Memang ada pada satu ketika cerita itu ada seorang pemuda Mas ya, di satu tempat ya di tanah Jawa, saya tidak sebutkan di mana dan siapa. Waktu itu dia sedang pergi ke satu acara kondangan Mas ya, secara kondangan, acara pesta pernikahan. Ini ceritanya sebelum Covid pemirsa ya, sebelum Covid, nanti jangan salah. Ini satu kisah cerita yang sudah cukup lama gitu ya. Jadi dia pulang melewati sawah Mas, melewati sawah, dia melihat itu ada api di tengah sawah.
terbang gitu. Iya, enggak, dia waktu itu di tanah, Mas, di tanah. Oh, Jadi pikir orang-orang pemudanya ini ada yang membuang puntung rokok, Mas. Mungkin terkena sisa-sisa padi yang udah mengering ya. Iya. Jadi mengeluarkan api kecil aja, Mas. Pikir mereka itu ya orang buang puntung rokok ada api kan hal biasa. Jadi sama pemuda-pemuda ini ya hanya orang dua itu mendekati, Mas. Begitu mereka mendekati api itu, tiba-tiba api itu langsung membesar, Mas, seperti disiram minyak seperti itu. Wah, langsung seketika itu orang pemuda-pemuda itu lari, Mas, dikejar sama Banaspati itu. Begitu dikejar itu dia ingat pesan kakeknya, telanjang, lepaskan pakaian, terus lari, lepaskan alas kaki, jebur ke kolam. Ya istilahnya insya Allah ya orang itu sembuh, Mas, terhindar dari malapetaka pengejaran Banaspati itu, orang itu selamat. Nah inilah percaya tidak percaya, memang ada cerita yang diliput, yang diceritakan ya dalam cerita misteri. Waktu itu saya juga sempat tahu, sempat membaca, ternyata memang ada kejadian. Dan sendiri saya sebagai pribadi, Mas Mat, juga sudah menemukan Banaspati di Makassar. Waktu itu saya bersama teman-teman melakukan doa bersama dalam penyembuhan yang satu keluarga itu terkena santet massal, Mas. Memang keinginan dari si pihak orang yang nggak baik itu pengen satu keluarga ini hancur, Mas, bahkan meninggal dunia karena masalah persaingan dagang. Oh, bisnis. Bisnis itu ya itu kadang-kadang seperti itu, hal-hal yang sepele. Ya. Kalau di dalam budaya Jawa kan biasanya kan Banaspati itu dikenal sebagai pembawa kematian massal. Iya. Pembawa kabar kematian massal. Iya. Itu gimana sih, Kang? Maksudnya pembawa kabar kematian massal itu apakah kalau Banaspati muncul dapat membunuh banyak orang atau gimana? Ya, memang kadang-kadang Banaspati itu sebagai pertanda, ya, sebagai pertanda. Seperti contohnya sudah tayang ataupun belum ya, Kang Aryo belum mengeceknya itu mengenai keranda mayat dalam kisah misteri Kakang Lampor itu ya. Jadi kurang lebih seperti ya sekarang udah difilmkan ya, tapi itu film itu juga diangkat berdasarkan kisah nyata, Mas ya. Yang pemirsa nonton misalkan di bioskop mengenai Lampor ya, atau keranda mayat terbang seperti itu ya. Seperti Banaspati ini juga sebenarnya adalah tanda-tanda, Mas, tanda-tanda bahwa ada kematian ya, seperti keranda itu terbang atau keranda itu bunyi sendiri seperti itu, besoknya ternyata ada yang meninggal ya. Peti bunyi sendiri ya, ternyata besok ada yang meninggal, itu pertanda. Seperti kemunculan keranda mayat ya, itu juga ada yang ibaratkanlah dipengaruhi oleh ilmu hitam ya, sehingga ada iblis ataupun hantu ataupun setan atau roh jahat yang bersemayam di dalam keranda itu ya, sehingga mengakibatkan adanya teror hantu ya. Mungkin sekarang itu yang lagi booming itu Lampor ya, Lampor lagi viral ya. Nah, seperti Banaspati itu muncul juga bisa membunuh massal juga bisa, Mas, karena itu adalah kiriman ya, kiriman ataupun ya sejenis pesugihan. Jadi orang-orang yang punya kekuatan ilmu hitam itu merubah wujudnya itu menjadi Banaspati. Kenapa dia membunuh banyak orang ya? Karena tadi kembali lagi bahwa dia ingin mendapatkan sebuah kesaktian ya, sebuah dikdaya apa yang bisa dia dapatkan demi kesaktiannya, seperti itu, Mas. Berarti kalau Banaspati ini sudah membunuh orang, iya, kekuatannya akan bertambah, kan? Akan bertambah semakin kuat. Maka Banaspati itu boleh dikatakan agak sulit ditaklukkan, Mas. Nah, cuma kita bisa menghindari. Dengan gigi yang runcing tadi itu bisa saja dia langsung melahap darah itu dengan cepat. Sulit ditaklukkan.
Apakah, tapi nggak mungkin kan, nggak ada cara untuk Ya, menaklukkan. pasti bisa. Nah, caranya gimana nih? Nah, caranya itu memang kita kembali lagi kepada satu cerita yang pernah saya ketahui itu. Memang ada orang yang bisa itu waktu saat adanya tragedi Banaspati. Jadi ada warga desa itu menangkapnya itu dengan kain, Mas. Dengan kain dibungkus, tapi kain itu sudah dibacakan mantra, dibacakan doa. Setelah itu seperti kita lah, gampangnya seperti pemadam kebakaran ya. Pemadam kebakaran itu menyiapkan karung basah, menutupi bara api ditutup ya. Pasti api itu akan mati. Nah, tapi sebaliknya ini adalah kain yang telah dibacakan mantra, dibacakan doa-doa suci oleh orang yang bisa. Seperti itu dilemparkanlah ke Banaspati itu, terus ditangkap rame-rame. Nanti setelah dibuka itu dia berubah menjadi kotoran kerbau. Itu saya mendapatkan beberapa referensi. Atau setelah dibuka nanti dia akan menjadi abu. Itu udah tewas. Udah tewas. Banaspatinya udah langsung luntur, langsung hilang seperti itu. Ada malam-malam tertentu nggak, Kang? Biasanya kemunculan Banaspati. Banaspati itu kadang-kadang muncul itu tergantung target ya, tergantung target yang mau diincar sama dia ya. Jadi memang jenis Banaspati ini memang senang mencari tumbal ya, senang mencari tumbal. Baik dia memang bergerak sendiri atas dasar sebagai arwah penasaran ya, atau memang itu adalah kiriman ya. Jadi ada dua versi. Memang targetnya adalah orang-orang itu yang terkena Banaspati. Kalau tidak cepat lari, dalam arti kata menyelamatkan diri, ya pasti mati, Mas Mat. Itu udah pasti. Pasti itu. Makanya kalau bisa kita ada kekuatan doa, kita punya pusaka, kita punya perlindungan lah, kita katakan kembali lagi kepada perlindungan kepada Tuhan yang paling utama, kepada kebaikan kita. Kita yakin dan percaya bahwa hal-hal semacam itu tidak akan mendekati kita. Seperti itu. Ya, jadi tetap harus mendekatkan hati dengan Tuhan, kan? Betul, itu paling penting sekali. Nah, ini dari pengalaman Kang Aryo ini, Kang. Iya. Seseram apa sih Banaspati ketika membunuh targetnya itu? Iya, jadi kalau saya boleh katakan ya Banaspati itu dengan gigi yang runcing tadi itu bisa saja dia langsung melahap darah itu dengan cepat. Jadi kayak vampir digigit di leher gitu, kan? Iya, enggak, dia langsung menyerang saja, menyerang entah membabi buta seperti itu. Ya yang jelas korbannya itu berlumuran darah. Ya, atau seperti Banaspati air tadi, tiba-tiba orang itu pucat ya, seperti tenggelam, tapi ya tidak tenggelam. Sebelum ditenggelamkan oleh Banaspati tadi, ya dia sudah dihisap darahnya dulu, Mas Mat. Sehingga kelihatan itu pucat, memang darahnya itu habis. Sudah kehabisan darah, ya seperti itu, Mas Mat. Iya. Kalau dari Kang Aryo sendiri, selain bertemu dengan Banaspati yang di pojokan rumah tadi, Kang, pernah nggak sih Kang Aryo menemui Banaspati tapi memusnahkan Banaspati itu? Ya, saya kalau dari teman-teman supernatural ya, dari pakar-pakar guru-guru supernatural ya, pernah berhadapan langsung dengan Banaspati. Ya seperti teman-teman saya, bahkan guru saya seorang ustadz sekalipun, memang dia membasmi artinya melawan Banaspati dengan tasbih. Jadi dihantam tasbihnya itu ke Banaspati dengan doa-doa suci ya, dengan ayat-ayat Al-Qur'an lah saya katakan. Seketika itu ya Banaspati tadi lebur, istilahnya menjadi abu. Nah, saya melihat langsung istilahnya kerja keras teman-teman guru-guru saya, artinya memang menaklukkan Banaspati itu sendiri, Mas. Jadi Banaspati itu sangat cepat sekali pergerakannya. Memang dia tidak bisa tinggi, jadi dia terbangnya itu rendah saja. Rendah. Setinggi atap rumah. Ya, setinggi atap rumah. Jadi kalau bisa kita ketemu ya kita bisa telanjang, artinya itu tidak berbusana tapi diam. Tapi alas kaki kita dibuka, kita diam saja. Nanti Banaspati itu ya tidak mencium bau aroma kita. Itu juga ada yang mengatakan demikian, Mas Mat. Ya kan, kalau Kang Aryo sendiri kan sudah ada pengalaman untuk mengalahkan Banaspatinya. Pernah nggak sih Kang Aryo memunculkan Banaspati itu dan menanyai kenapa kok
sampai mengganggu manusia sekitar sini mungkin. Iya, kalau memang mungkin dari teman-teman supranatural lain mungkin pernah ya. Tapi kalau Kang Aryo sendiri hanya menemui, waktu itu belum sempat diajak bicara, Mas Mat, saya sudah diserang. Tapi bisa kan? Bisa. Jadi dia menyerang. Jadi menyerang itu tidak langsung. Tapi dengan kekuatan energi yang dimiliki itu saya dibuat kaku, Mas, nggak bisa bergerak. Tapi saya terus bergumam membacakan doa-doa suci dalam diri saya itu agar saya lepas dari pengaruh kekuatannya dia itu. Itu saya benar-benar waktu itu, wah kok bisa begini gitu ya. Padahal saya sudah, ya boleh katakanlah saya ada membawa kodam-kodam saya untuk membantu, ternyata juga ya tidak bisa istilahnya melampaui itu. Tapi terakhir memang jalan saya adalah kembali kepada Sang Pencipta ya, kepada Tuhan. Saya berdoa di atas kebaikan saya, seketika itu lepas Mas dari pengaruh itu. Berarti memang pemirsa, kita tidak boleh terlalu mendewakan pusaka kita ya. Memang kita yakin, percaya bahwa gaman, pusaka ya yang kita miliki, kodam-kodam kita itu memang ada, betul ada, tapi kita tidak 100% juga meletakkan kepercayaan hanya kepada itu saja. Tapi Kang Aryo selalu berpesan, kita harus kembali kepada yang di atas ya, kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, kepada kebaikan kita sebagai pelindung yang sejati, seperti itu ya. Kalau seandainya ini Kang, saya ketemu dengan Banaspati, kan biasanya kan dengan telanjang, ya kan, kita sudah membuat Banaspati itu tidak mendeteksi keadaan kita, keberadaan kita. Tapi kalau biasanya kan orang udah takut duluan kan. Nah itu gimana Kang? Kalau ya namanya udah takut Kang, nggak bisa langsung lepas. Ya betul. Kadang-kadang kita kalau sudah ketemu itu ya pemirsa ya Mas Mat ya, kita itu sudah kaku. Iya. Kita kalau udah ketemu itu kaku, kita udah rasa itu kayak kram, nggak bisa bergerak. Ya kita paling tidak harus ingat kepada Tuhan tadi ya. Intinya saya rasa doa. Saya rasa gini pemirsa, untuk penangkal ya Mas, untuk penangkal pemirsa mau keluar rumah, Anda mau kerja kah, Anda mau keluar malam, apalagi mungkin pemirsa yang sebagai security ya, sebagai satpam yang kerjanya malam, tugas Anda sebagai Pak Polisi, Pak TNI, aparatur negara yang kerjanya piketnya malam, Kang Aryo hanya berpesan jangan pernah lupa untuk berdoa sebelum keluar rumah. Ya, mintalah perlindungan kepada Tuhan, kepada kebaikan kita ya. Percayalah bahwa nanti Anda melangkahkan kaki keluar dari rumah sampai pulang ke rumah dalam keadaan selamat, seperti itu. Iya. Ya kita lupa memang kadang-kadang harus seperti apa. Tapi saya yakin, Kang Aryo yakin ya Mas Mat ya, kita pasti orang yang beragama, pasti seketika sontak kita akan menyebutkan nama-nama suci ya. Misalkan dengan agama kita sebagai agama Islam, misalkan kita menyebutkan Allahu Akbar. Kalau Buddha ya mungkin Namo Buddhaya gitu ya. Kalau mungkin orang Kristen itu atas nama Tuhan Yesus. Nah, jadi saya rasa seketika itu kita akan ingat dengan Tuhan kita. Kalau kita rajin-rajin ibadah. Tapi sampai sekarang apakah masih sering ada Kang kabar-kabar tentang Banaspati ini? Ya, jadi kalau boleh saya sampaikan, Banaspati itu sebagai ikon makhluk yang cukup populer ya. Jadi kalau saya boleh katakan itu setiap daerah itu punya ciri khas makhluk astral yang menjadi ikon, menjadi figur cerita di pulau itu. Seperti di Pulau Jawa ya, seperti salah satunya selain daripada ada cerita genderuwo, kuntilanak, pocong yang pernah Kang Aryo sampaikan di kisah sebelumnya, juga ini adalah Banaspati ini adalah versi Jawa Mas. Ya saya nggak tahu ya di tempat lain ya, saya rasa juga ada, tetapi apakah Banaspati itu benar-benar dari asal daerah itu atau Banaspati itu muncul atas kiriman dari Pulau Jawa? Istilahnya dari Pulau Jawa kita katakanlah kiriman santetnya itu ke pulau lain. Ya. Nah, memang ada mitos mengatakan santet tidak bisa melewati pulau. Tapi bagi saya itu terpatahkan teorinya. Karena waktu pernah saya cerita, Mas Mat mungkin masih ingat pemirsa, kisah saya yang disantet oleh 11 dukun. Itu padahal posisi saya sedang di atas laut. Ternyata santet itu masih berlaku. Nah kalau Banaspati ini sendiri Kang ya,
kan berasal dari Pulau Jawa. Iya. Sebutan di daerah lain apakah sama? Mungkin kalau di daerah lain itu gampangnya menyebutkan sebagai hantu kepala api atau hantu bola api. Hantu bola api. Hantu bola api seperti Berarti itu. selalu menyerupai bola gitu Kang? Ya, selalu menyerupai bola, tapi kalau diamati di dalam bola itu ada mata yang bolong ya. Kadang-kadang bisa merubah wujud seperti orang seperti tengkorak. Terus setelah itu juga ada yang menyerupai seperti manusia, ada kepala, ada badan, ada kaki yang melejit dengan cepat. Dia bisa membakar apa saja, Mas Mat. Membakar rumah, membakar toko, ya, membakar diri orang sebagai tumbal seperti itu. Oke Kang Aryo. Tentang Banaspati, kalau ada teman-teman dari kisah misteri mungkin yang mengalami hal sama atau mungkin setelah mendengar ini mungkin mereka ketakutan ini Kang. Ada pesan-pesan enggak Kang buat mereka? Ya, sebagai pesan moral yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa kisah misteri Dhamma TV, ya. Memang tadi yang sudah Kang Aryo sampaikan beberapa tradisi, kalau Anda bertemu dengan hantu bola api atau Banaspati, Anda tidak perlu takut. Andai kata sudah terjadi, Anda ketemu, Anda berlarilah menyelamatkan diri Anda, ya. Mungkin dengan cara Anda telanjang itu adalah hal yang konyol mungkin, ya. Tapi Anda ingat saja dengan Tuhan, Anda menyebutkan doa-doa suci dalam diri Anda, alangkah jauh lebih baik lagi. Ingat kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, kepada kebaikan Anda. Sebelum Anda meninggalkan rumah, sebelum Anda keluar dari pintu rumah, Anda ingat selalu nama Tuhan, ingat selalu dengan kebaikan, jangan pernah lelah, jangan pernah jenuh untuk selalu berdoa, meminta perlindungan, keselamatan untuk diri Anda sebelum Anda melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah Anda. Percayalah bahwa kebaikan akan melindungi Anda, pergi dengan selamat. Pada saat Anda selamat di tempat dan Anda kembali ke rumah bersama keluarga juga dalam keadaan selamat. Tetap semangat pemirsa kisah misteri Dhamma TV. Anda harus selalu ingat kepada kebaikan Anda. Karena apa? Karena hantu-hantu, arwah-arwah jahat, kiriman santet, teluh, dan pelet sekalipun tidak akan berlaku bagi orang yang tinggi, kuat akan keyakinannya, imannya, keyakinannya tadi kepada Sang Pencipta, kepada kebaikan yang dilakukan oleh diri kita sendiri, seperti itu. Terima kasih Kang Aryo. Iya. Intinya kita harus tetap dekat dengan Tuhan ya Kang, Iya, ya, harus betul. selalu berdoa Ya. supaya nggak diganggu oleh makhluk-makhluk yang jahat tadi. Betul, iya. Oke, terima kasih Kang Aryo. Sama-sama, ya. Semoga sehat selalu. Satu, Mas Mat juga, pemirsa juga, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu cerita dari kisah misteri, dan terus saksikan kisah misteri di episode-episode selanjutnya. Tentunya kalau teman-teman mungkin mau bekerja malam atau mungkin ada kegiatan yang harus dilakukan di malam hari, jangan takut, terus berdoa, dekatkan hati dengan Tuhan. Saya Mas Mat, terima kasih, selamat malam.